Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana sehat? Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan topik yang kemarin, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nama Bapak Bambang Rizky. Pada pertemuan kali ini, yang menjadi tujuan diajarkannya topik ini adalah untuk mengetahui wewenang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga-lembaga negara tersebut adalah MPR, Presiden, DPR, BPK, DPD, MK, KY, dan Mahkamah Agung. Baik, kita mulai ke lembaga pertama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga yang kedua yaitu Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama adalah membuat undang-undang bersama DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang berikutnya, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang berikutnya, Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya. Presiden mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Berikutnya, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden dapat mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden dapat memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden dapat memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kemudian, Presiden mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Kita lanjutkan ke lembaga yang berikutnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR juga bisa mengajukan pertanyaan,
hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Lembaga yang berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kita lanjutkan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya adalah Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Selama bersidang, bertempat tinggal di ibu kota negara. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerahnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Simole.